Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi pembelian pada apotek farmasi farma yang disusun oleh Ulfi, Febi, Intan, dan Muna. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntan dan sistem informasi akuntansi pembelian. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem kumpulan sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi atau perusahaan yang saling berinteraksi. Sedangkan sistem informasi akuntansi pembelian adalah suatu sistem transaksi untuk mendapatkan barang-barang baik secara tunai atau kredit di dalam suatu perusahaan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengandaian barang yang diperlukan oleh perusahaan. Sistem akuntansi juga mempunyai siklus akuntansi yang menunjukkan prosedur akuntansi mulai dari pengumpulan sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengelolaan akuntansinya. Siklus pengeluaran merupakan prosedur pengeluaran kas perusahaan. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk mengkonversikan organisasi ke bahan fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, fungsi-fungsi terkait. Untuk fungsi-fungsi terkait, dalam sistem informasi akuntansi pembelian ini terdapat 4 fungsi. Untuk yang pertama, fungsi gudang, yang kedua, fungsi pembelian, yang ketiga, fungsi penerimaan, dan yang keempat, fungsi akuntansi. Untuk fungsi gudang, bertanggung jawab dalam mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Dan yang kedua, fungsi pembelian ini bertanggung jawab dalam memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan juga mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Dan yang ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang itu layak atau tidaknya diterima oleh perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi. Untuk fungsi akuntansi ini mencatat utang dan persediaan. Fungsi pencatat utang ini bertanggung jawab dalam mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan juga menyelenggarakan arsip dokumen dalam sumber bukti kas keluar yang mana berfungsi sebagai pencatat utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Dan kemudian untuk fungsi pencatat persediaannya ini bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam perusahaan. Dan selanjutnya dokumen. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pembelian ini ada 12. Untuk yang pertama, surat permintaan pembelian. Yang kedua, surat order pembelian. Yang ketiga, surat permintaan penawaran harga. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Yang kelima, surat perubahan order pembelian. Yang keenam, register bukti kas keluar. Yang ketujuh, kartu utang. Yang kedelapan, kartu persediaan. Yang kesembilan, tembusan pemberitahuan, tembusan penerimaan, tembusan untuk arsip, dan tembusan posting. Dan yang ke-10, formulir persetujuan faktur. Dan untuk yang ke-11 ataupun yang terakhir yaitu memo debit dan kredit. Yang selanjutnya yaitu sistem pemrosesan pembelian. Di atas terdapat gambar bagaimana langkah-langkah sistem pemrosesan pembelian. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, fungsi pembelian dimulai dengan mengetahui kebutuhan untuk mengisi kembali stok persediaan melalui pengamatan terhadap catatan persediaan.
Tingkat persediaan menurun melalui penjualan langsung ke pelanggan atau siklus pendapatan, atau melalui transfer ke proses manufaktur atau kegiatan siklus konversi. Informasi kebutuhan persediaan dikirim ke pemrosesan pembelian dan utang dagang atau UD. Yang kedua yaitu proses pembelian menentukan kuantitas pesanan, memilih pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian. Informasi ini dikirim baik ke pemasok maupun ke tempat pemrosesan atau UD. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu setelah satu periode waktu perusahaan menerima item-item persediaan dari pemasok, barang yang diterima diperiksa kuantitas dan kualitasnya dan dikirim ke toko-toko atau gudang. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, informasi tentang bukti penerimaan persediaan digunakan untuk mengupdate catatan persediaan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, proses UD menerima faktur dari pemasok. UD merekonsiliasi ini dengan informasi lainnya yang telah dikompilasi untuk transaksi dan catatan kewajiban tertentu untuk membayar di waktu tertentu di masa yang akan datang, bergantung pada syarat perdagangan dengan pemasoknya. Biasanya pembayaran akan muncul pada hari terakhir yang mungkin untuk mengambil manfaat dari bunga dan diskon yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, buku besar menerima rangkuman informasi dari utang dagang atau kenaikan total dalam kewajiban dan kontrol persediaan atau kenaikan total dalam persediaan. Informasi ini direkonsiliasikan untuk keakuratannya dan diposkan ke akun kontrol utang dagang dan persediaan. Sistem pemrosesan dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem manual. Sistem manual adalah sistem pembelian manual dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur dan retail. Perbedaan besarnya terletak pada cara transaksi diotorisasi. Perusahaan-perusahaan manufaktur membeli bahan baku untuk diproduksi sehingga keputusan pembeliannya diotorisasi oleh fungsi perencanaan dan kontrol produksi. Yang pertama, A. Kontrol produksi. Perusahaan menghabiskan persediaan dengan mentransfer bahan baku ke proses produksi atau siklus konversi dan dengan menjual barang jadi ke pelanggan atau siklus pendapatan. Kontrol persediaan ini memonitori dan mencatat tingkat persediaan barang jadi. Ketika persediaan jatuh sampai titik pemasaran kembali yang sebelumnya telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu yang B, Departemen Pembelian. Departemen Pembelian menerima permintaan pembelian atau PP, mensortir menurut pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian majemuk untuk setiap pemasok. Yang selanjutnya yaitu yang C, Penerimaan. Kebanyakan perusahaan menghadapi jeda waktu antara waktu penempatan pesanan dan penerimaan persediaan. Selama waktu tersebut, salinan PP ditempatkan di file sementara dalam berbagai departemen. Perhatikan bahwa tidak ada peristiwa ekonomi yang muncul pada titik ini. Yang selanjutnya yaitu yang D, Departemen Utang Dagang. Selama transaksi berlangsung, Departemen Utang Dagang telah menerima dan menyiapkan sementara salinan permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan pembelian. Yang selanjutnya yaitu yang E, Sistem Utang Voucher. Banyak perusahaan menggunakan sistem utang voucher sebagai alternatif dari prosedur utang dagang yang dijelaskan tadi. Voucher menyediakan kontrol yang lebih baik atas pengeluaran kas dan memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasi beberapa pembayaran ke pemasok yang sama pada satu voucher saja, karena mengurangi jumlah cek yang akan ditulis. Yang selanjutnya yaitu yang F, Departemen Buku Besar. Departemen Buku Besar menerima voucher jurnal dari Departemen Utang Dagang maksud saya, dan rangkuman akun dari kontrol persediaan. Petugas administrasi buku besar memproses voucher jurnal ke akun kontrol persediaan dan utang dagang dan merekonsiliasi akun kontrol persediaan dan rangkuman buku besar persediaan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, sistem pembelian otomatis menggunakan teknologi pemrosesan batch. A. Departemen Pemrosesan Data, langkah 1. Proses pembelian dimulai dalam Departemen Pemrosesan Data, di mana fungsi kontrol persediaan dilakukan. Ketika persediaan dikurangi,
oleh penjualan ke pelanggan atau digunakan dalam produksi. Sistem menentukan jika item-item yang dipengaruhi dalam file buku besar persediaan telah sampai pada titik pemesanan kembali. Pencatatan dilakukan di file permintaan pembelian terbuka. Setiap catatan atau record dalam file permintaan terbuka menunjukkan item persediaan terpisah yang harus diisi kembali stoknya. Yang kedua, B. Departemen Pembelian. Ketika menerima permintaan pembelian, salinan-salinan tersebut dikirim ke pemasok, Departemen Utang Dagang, penerimaan pemrosesan data, dan disimpan dalam Departemen Pembelian sendiri. Suatu program komputer mengidentifikasi keperluan persediaan dan menyiapkan permintaan pembelian tradisional sehingga memungkinkan agen pembelian memverifikasi transaksi pembelian sebelum menempatkan pesanan. Yang selanjutnya yaitu yang C, Departemen Pemrosesan Data, langkah 2. Pesanan pembelian digunakan untuk menciptakan record pesanan pembelian terbuka dan mentransfer record kompensasinya dalam file permintaan pembelian terbuka ke file permintaan pembelian tertutup. Yang selanjutnya yaitu yang D, Departemen Penerimaan. Ketika barang-barang diterima dari pemasok, petugas penerimaan menyiapkan laporan penerimaan, salinan dokumen dikirim ke bagian pembelian, utang dagang, dan pemrosesan data. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yang E maksud saya, pemrosesan data, langkah 3. Departemen Pemrosesan Data menjalankan pekerjaan batch yang mengupdate file buku besar pembantu persediaan dari laporan penerimaan dan memindahkan data dalam pesanan. Dalam record persediaan, sistem ini menghitung total batch dari bukti tanda terima persediaan untuk prosedur update buku besar umum dan kemudian menutup record korespondensi dalam file pembelian terbuka ke file pembelian tertutup. Yang selanjutnya yaitu yang F, utang dagang. Ketika petugas administrasi utang dagang menerima faktur pemasok, ia merekonsiliasikannya dengan dokumen pendukung yang sebelumnya ditempatkan dalam file penunda utang dagang. Petugas itu kemudian menyiapkan satu voucher, menyimpannya dalam file voucher terbuka, dan mengirim salinan voucher itu ke pemrosesan data. Yang selanjutnya yaitu G, Departemen Pemrosesan Data, langkah 4. Suatu program batch memvalidasi record voucher dari file pemasok sah, menambahkan ke register voucher atau file buku besar pembantu utang dagang terbuka, dan menyiapkan total batch untuk memposkan akun kontrol utang dagang dalam buku besar utama. Yang selanjutnya yaitu identitas perusahaan. Nama perusahaan yang kami wawancara atau observasi yaitu Apotek Faras Pharma, alamat perusahaan Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 165 Majalengka Kulon. Telepon 0233 8287 fax 8287 Apotek ini dalam pembukuannya sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. Yang selanjutnya, identifikasi kondisi ekstensi. Identifikasi kondisi ekstensi dalam kebutuhan pengguna dilaksanakan dengan mengunjungi instansi yang bersangkutan yaitu Apotek Faras Pharma untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pembelian yang diterapkan dalam pembukuannya. Investigasi awal dilakukan dengan melakukan metode wawancara kepada apoteker di Apotek Faras Pharma. Sistem yang berjalan di Apotek Faras Pharma sudah menggunakan sistem berbasis komputer yang diawasi langsung oleh pegawai apotek yang telah ditugaskan untuk mengawasi. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi di Apotek Faras Pharma. Yang pertama yaitu pemilik atau owner. Yang kedua, di bawah pemilik atau owner ada penanggung jawab atau apoteker, dan di bawah penanggung jawab atau apoteker ada asisten apoteker. Berikut ini saya akan mendeskripsikan bagaimana jabatan dan tugasnya. Pemilik atau owner adalah pendiri instansi dan pemilik modal dari Apotek Faras Pharma. Yang kedua yaitu apoteker. Apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalam apotek. Yang ketiga yaitu asisten apoteker. Asisten apoteker ini membantu apoteker.
Kelima asisten apoteker ini bekerja sama dalam melayani pembeli dan melakukan order persediaan barang. Dari kelima asisten apoteker ini, ada salah seorang yang bertugas sebagai pengelola keuangan apotek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram alur atau flowchart pembelian di apotek Faras Pharma. Bisa dilihat di bagian itu. Pertama, proses ini diawali dengan mengecek persediaan di gudang oleh salah satu asisten apoteker. Nama pengecekan ini disebut dengan stock of name. Nah, pengecekan ini tuh dilakukan setiap 1 bulan sekali, yaitu dengan mengecek jumlah barang yang telah terjual dengan jumlah uang yang telah masuk, apakah sesuai atau tidak. Di sini juga dihitung jumlah barang yang nantinya akan dibutuhkan. Apabila stok barang atau obat masih ada, maka tidak dilakukan pemesanan kepada distributor. Dan apabila barang atau stok obat tinggal tersisa 10% dari persediaan sebelumnya, maka dibuatlah surat pesanan yang nantinya surat pesanan itu akan diajukan kepada pihak distributor atau PBF. Kedua, setelah dibuat surat pesanan tadi, maka surat pesanan itu diajukan kepada pihak distributor. Nah, nantinya pihak distributor akan mengirimkan barang sesuai jumlah yang dipesan. Setelah transaksi berhasil, maka distributor akan memberikan nota pembelian atau faktur untuk diserahkan kepada bagian administrasi. Lalu, asisten apoteker nanti akan mengecek barang. Nah, apabila ada barang yang rusak, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pihak distributor untuk ditukar dengan barang yang baru. Dan apabila barang yang diterima dalam keadaan yang baik, maka barang akan masuk ke gudang. Setelah pengecekan selesai, maka dilakukanlah transaksi pembayaran. Sistem pembayaran kepada distributor ini ada yang menggunakan sistem cash atau secara langsung, dan ada yang menggunakan sistem kredit dengan batas waktu tempo sesuai yang diminta oleh pihak distributor. Selanjutnya, bagian keuangan akan menyimpan data pembelian dan membuat laporan yang nantinya laporan itu akan diserahkan kepada pemilik apotek. Berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem informasi akuntansi pembelian di apotek Faras Pharma sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. Kedua, persediaan di apotek ini tidak menunggu sampai benar-benar habis di gudang, melainkan mereka kembali melakukan pemesanan kepada pihak distributor saat stok persediaan di gudang telah tersisa sekitar 10%. Dan yang ketiga, masih adanya rangkap jabatan, yakni di bagian keuangan merangkap dengan bagian pelayanan konsumen, sehingga bagian keuangan tidak terfokus pada pembukuan apotek. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran yang diberikan kami kepada pihak apotek Faras Pharma diantaranya yang pertama, sebaiknya ada pemisahan tugas, jangan ada rangkap jabatan. Ini tuh dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecurangan oleh pegawai apotek itu sendiri. Yang kedua, apotek sebaiknya melakukan pesanan pembelian kepada distributor saat stok persediaan tersisa sekitar 20%, untuk menghindari kehabisan stok, apalagi di saat pandemi sekarang ini banyak konsumen yang membutuhkan obat, dan juga untuk menghindari keterlambatan pengiriman oleh pihak distributor. Sekian pembahasan tentang sistem informasi akuntansi pembelian di apotek Faras Pharma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.